Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moneti Salimah dari Lokal 21B2 Program Studi KPI dengan NIM 210104010130 dengan dosen pembimbing Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Baiklah, langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan dakwah Islam. Yaitu yang pertama, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang kedua dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah, yang ketiga dakwah pada masa Daulah Abbasiyah, yang keempat dakwah Islam di Afrika, Eropa dan Amerika, 5 dakwah Islam di Australia dan Asia Tenggara. Lalu yang keenam yaitu dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, lalu yang keempat Ali bin Abi Thalib. Lanjut ke yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Walau masa pemerintahannya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas, hampir ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, Tulaiha al-Asad, dan al-Aswad al-Anasi dari Yaman. Keengganan membayar zakat karena mengikuti Malik ibnu Nawirah dari Bani Tamim. Selain menghadapi rongrongan dari Islam sendiri, Abu Bakar juga melakukan ekspansi wilayah keluar daerah di antara hingga mencapai Basrah, Qatar, Kuwait, Mesir, Syria, dan Palestina. Gerakan dakwah yang paling menonjol pada Khalifah Abu Bakar ialah pengumpulan Al-Qur'annya. Alasan utama dikumpulkannya Al-Qur'an ialah rasa kekhawatiran seorang Umar ibn Khattab terhadap masa depan Islam jika kader intinya yang menjaga Islam dengan Al-Qur'an atau Qurra dan Hufaz gugur satu persatu di medan perang. Dakwah pada masa Umar ibn Khattab, penyempurnaan Fath Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kufah, kemudian Baghdad, dan Samra yang didirikan pada masa Mu'tasim. Dengan demikian, habislah riwayat Imperium Persia ketika Khalifah pertama Abu Bakar meninggal dunia, sedang berlangsung di Syam di bawah komando Khalid ibn Walid, dibantu oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Ammar ibnu As, Yazid ibnu Abi Sufyan, Surahbil ibnu Hasanah. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi untuk kawasan Syam. Khalid dikirim surat pengunduran dirinya saat perang sedang berlangsung. Pakar sejarah berpendapat peristiwa ini terjadi pada perang Yarmuk. Khalid menerima keputusan itu. Beliau tetap aktif ikut dalam peperangan di bawah komando Abu Ubaidah. Yordania dalam upaya perluasan daerah kewilayahan ini, kaum muslimin harus mengambil jalan terakhir, yaitu menghadapi pasukan Romawi yang tidak mau mempersilahkan kaum muslimin melakukan dakwah secara damai. Kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran. Syria, pasukan Islam melanjutkan perjalanannya menuju Dimashq atau Damaskus di bawah komando Ubaidillah ibnu Jarrah. Setelah Syria tunduk, pasukan bergerak menuju ke utara, yaitu Hims, Hamad, Halb, Shaib, dan Beirut. Palestina. Sejak terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, negeri Palestina tidak bisa dipisahkan dengan kaum muslimin. Aqsa adalah tempat negeri suci ketiga yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk dikunjungi. Berdasarkan kenyataan tersebut, kaum muslimin betul-betul serius untuk membebaskan negeri ini dari kekuasaan Romawi. Namun akhirnya mereka memilih damai dan meminta kepada pasukan agar langsung menghadirkan Umar ibn Khattab perintah tersebut. Lanjut ke yang kedua, yaitu Utsman bin Affan. Dakwah pada masa Utsman bin Affan melalui proses yang panjang. Pada masa kekhalifahannya, langkah yang diambil ialah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Masa ini juga dibangun kapal perang sehingga dapat melakukan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan sisa dari wilayah Persia. Lalu yang kedua yaitu sosial budaya, membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota, membangun jalan, jembatan, masjid, rumah, penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Namun, pada pertengahan kedua, pemerintah Utsman retak ditimpa perpecahan yang disebabkan karena kebijakan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar yang didominasi dari keluarga Bani Umayyah. Sebagai contohnya, Khalifah Utsman mengganti Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang merupakan gubernur Kufah dengan Walid ibnu Uqbah yang merupakan saudara seibu Khalifah Utsman. Lalu yang ketiga, penetapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh sahabat yang terkenal dari wilayah mereka. Persoalan tersebut menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, Khalifah Utsman membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan mengkodifikasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid ibnu Thabit. Al-Quran ke dalam satu mushaf mushaf tersebut dibuat 5 buah. 4 buah dikirim ke wilayah Makkah, Syriah, Kufah, dan Basrah, dan satu lagi tinggal di Madinah. Mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman yang tinggal di Madinah disebut dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imam, yang sampai sekarang masih kita gunakan. Bahan digunakan di seluruh penjuru dunia. Lalu yang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan kekhalifahan Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi kondisi yang sangat kacau. Ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Utsman. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut, yakni yang pertama, merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, menyamakan kedudukan seorang di mata hukum, seperti ketika Khalifah Ali menuduh seorang Yahudi mengambil baju besi kepada hakim. Di pihak Ali memiliki keyakinan bahwa si Yahudi tersebut mencuri baju besinya, sedangkan di pihak Yahudi bersikukuh bahwa baju besi itu ia dapat dengan membelinya dari orang lain. Hakim pun kemudian memutuskan bahwa yang berhak atas baju besi itu adalah si Yahudi, karena dari pihak Ali tidak dapat menghadirkan saksi bahwa baju besi itu milik beliau. Hal inilah yang membuat si Yahudi terkesima dan terkagum-kagum betapa adilnya hukum Islam. Bahkan karena kejadian ini sampai membuat si Yahudi bersyahadat dan menyatakan keislamannya. Lanjut dengan yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu masa Daulah Umayyah. Yang pertama, membuka wilayah dakwah baru. Perluasan dakwah dilakukan 3 kawasan, yakni Asia Kecil dan negeri Romawi. Lalu yang kedua, kawasan Afrika Utara dan Australia. Uqbah bin Nafi'i radhiyallahu anhu melanjutkan aktivitas dakwahnya pada masa Utsman bin Affan sampai mampu menundukkan Tarabulus Barat. Yang ketiga, kawasan Sind dan negeri di seberang sungai. Gerakan dakwah di kawasan ini menempuh 2 strategi, yaitu di kawasan timur laut, yaitu negeri-negeri yang terletak di seberang sungai atau negeri-negeri yang terletak di antara 2 sungai, Jihun dan Sihon.
Di kawasan Tenggara, di daerah Sin, Muhammad bin Al-Qasm As-Saqafi berangkat menuju kawasan ini dengan menggunakan jalan darat dan laut. Yang kedua yaitu dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah. Gerakan ilmiah pada masa dinasti Umayyah sangat gencar dan dapat dianggap sebagai tonggak ilmu keislaman buat masa berikutnya. Gerakan ilmiah ini selalu bersamaan dengan gerakan Futuhat Islamiyah. Setiap kali pasukan menundukkan negeri baru, selalu ditindaklanjuti oleh para ulama dengan mengajarkan fikih, syariah, hadis, tafsir. Menyebarkan ulama ke berbagai negeri, membuahkan gerakan ilmiah di negeri-negeri tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan. Pada masa Daulah Bani Umayyah, fenomena profesionalitas dalam dakwah sudah mulai kelihatan. Muncul kelompok-kelompok kajian dan halakoh-halakoh dakwah di masjid-masjid. Para ustadz duduk di masjid dan dikelilingi oleh murid-murid. Model pengajaran saat itu adalah model halakoh. Besar kecilnya halakoh sangat tergantung kepada kadar kemampuan ustadz yang menyampaikan ilmunya. Lalu yang keempat, pemurnian dan penggalakan berbahasa Arab. Akibat langsung dari meluasnya negeri Islam adalah terjadinya kontak budaya antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Lanjut ke selanjutnya yaitu masa dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu level negara dan penguasa. Para khalifah Abbasiyah pada masa keemasan adalah juga seorang ulama yang sangat mencintai ilmu. Mereka memuliakan ulama dan pujangga serta membuka pintu istana selebar-lebarnya untuk mereka, mendorong dan memfasilitasi upaya penerjemahan berbagai ilmu dari berbagai bahasa ke bahasa Arab seperti filsafat, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Mendorong dan memfasilitasi pembaruan sistem pendidikan dengan munculnya Madrasah Nizamul Muluk dan Madrasah Nizamiyah al-Baghdad di Baghdad. Lalu yang kedua yaitu level masyarakat. Pada level masyarakat, aktivitas keislaman tidak tidur dan tidak terlalu terpengaruh oleh kelemahan dan kerusakan yang terjadi di level negara. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah penuh dengan kajian ilmiah. Masjid-masjid di Baghdad, Basrah, Kufah, dan lainnya dipenuhi oleh para ulama, penceramah ahli hadis dan lainnya. Para ulama pada masa ini memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam pencerahan iman masyarakat, bahkan kadang-kadang mengalahkan pengaruh para khalifah. Para dai berangkat melaksanakan kewajibannya ke berbagai tempat, dan di antara hasilnya adalah masuk Islamnya sepertiga penduduk anak benua India dan masuk Islamnya penduduk negeri Cina dalam jumlah yang cukup besar. Dan di antara kebanggaan yang dicapai pada periode ini adalah munculnya imam-imam mazhab yang 4, ulama hadis dan pakar-pakar nahwu yang peranannya sangat dirasakan oleh masyarakat zaman itu sebagai pengabdian yang murni untuk Islam. Yang selanjutnya yaitu dakwah Islam di Afrika. Yang pertama yaitu dakwah sufistik di Afrika Utara Tunisia. Islam masuk dan mulai berkembang di Tunisia pada masa dinasti Umayyah, tatkala mulai melebar kekuasaannya ke barat hingga Tunisia. Hampir sejak awal, mayoritas penduduk muslim di Tunisia adalah kaum Sunni yang bermazhab Maliki dan Hanafi. Namun untuk kepuasan batin gerakan Islam di negeri tersebut tidak lepas dari penganut tarekat. Karena memang gerakan dakwah di Afrika Utara sangat kental dengan kegerakan sufi, seperti di Tunisia dengan tarekat Qadariyah, Rahmaniyah, Isawa, dan Tijaniyah. Meskipun akhirnya negaranya sekuler, namun praktik keberagamannya sangat sofistik. Yang kedua yaitu Maroko. Sepanjang perjalanan gerakan dakwah di Maroko lebih diwarnai gerakan-gerakan dalam bentuk tarekat karena mayoritas
penduduk di Maroko merupakan golongan Muslim Sunni. Sementara itu, hal yang paling berpengaruh tentang sejarah Islam di Maroko adalah gerakan Islam Maroko yang awalnya dalam kebimbangan antara cara keberagaman kaum Borgis kota, milik huruf, Puritan, skripturalis. Namun satu sisi ada suku-suku tradisionalis yang praktik keberagamannya ritualistis, anthropolatrus. Lalu gerakan Sanusiyah berusaha mempertahankan Islam dari gerakan asing dan berusaha menyatukan seluruh umat muslim dalam persaudaraan dan memberikan kontribusi bagi penyebaran dan revitalisasi Islam. Yang ketiga yaitu Libya, proses Arabisasi dan Islamisasi di masa Utsmaniyah, namun tidak diiringi pembentukan rezim yang memusat. Lalu gerakan Sanusiyah berusaha mempertahankan Islam dari gerakan asing yang berusaha menyatukan seluruh umat muslim dalam persaudaraan dan memberikan kontribusi bagi penyebaran dan revitalisasi Islam dengan mengembangkan gerakan Sunni Islam Ortodoks yang mampu menciptakan perlawanan lokal dari agresi Italia. Namun Libya luluh lantah akibat kelantangannya melawan sikap Amerika. Lalu yang selanjutnya yaitu dakwah Islam di Eropa. Yang pertama, sejarah Islam mencatat pada masa itu pemerintahan Islam di Eropa banyak melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Auza'i, seorang tokoh ilmu fikih, dan juga ulama-ulama di bidang tasawuf, fikih, hadis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lahirnya filsuf dan ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushdi, seorang filsuf dan ahli di bidang kedokteran, serta beberapa ahli astronomi terkenal seperti Al-Irqali dari Toledo dan Al-Majriti dari Cordoba dan Ibnul Aflah dari Sevilla. Yang ketiga, Islam mewariskan berbagai bangunan indah sebagai karya di bidang arsitektur seperti Istana Ja'fariyah, Istana Alhambra di Granada, Masjid Cordova, Masjid Sevilla, dan Tembok Toledo, serta Istana Al-Makmum. Masjid kala itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunaikan salat wajib, salat Jumat, akan tetapi kegiatan lain seperti zakat serta tempat pengajaran Al-Quran. Lanjut, yaitu dakwah Islam di Amerika. Ahmed Deedat menjelaskan bahwa Islam dapat memberikan jalan keluar kepada orang-orang Amerika. Akan tetapi, siapa yang cocok melakukan Islamisasi di Amerika adalah Afro-Amerika, karena tekanan yang mereka alami selama lebih kurang 3 abad telah menjadikan mereka sebagai komunitas muslim paling militan di dunia. Allah telah memilih the black man untuk tugas mulia ini, yakni mengubah masyarakat barat. Di samping dakwah yang dilakukan oleh masyarakat muslim Afro-Amerika, usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang diperkenalkan Islam di California adalah mendirikan perpustakaan dengan nama Muslim Public Library. Perpustakaan ini dimaksudkan untuk studi keagamaan, penyesuaian kebudayaan Amerika bagi keluarga muslim, dan memperkenalkan non-muslim pada Islam yang sering digambarkan sebagai agama teroris karena seringnya terjadi distorsi. Itulah terjadi pembakaran masjid di Yuba City sebelah utara California dan masjid di New York sekitar tahun 1994. Lanjut, dakwah Islam di Australia. Yang pertama, pembangunan masjid. Masjid yang indah pada abad 20 Masehi. Perkembangan masjid-masjid di Australia cukup menggembirakan karena dibuat oleh arsitek Australia sendiri, seperti Brisbane tahun 1907 didirikan oleh arsitek Syarif Abosi dan Ismet Abidin. Tahun 1967 di Queensland didirikan masjid lengkap dengan Islamic Center di bawah pimpinan Fatih Said Mecca. Pada tahun 1970 di Mareba diresmikan masjid yang mampu menampung 300 jamaah dengan Imam Haji Abdul Latif. Di kota Surrey Hill dibangun Masjid Raya Faisal bantuan Saudi Arabia. Yang terakhir di Sydney dibangun masjid dengan biaya $900.000 US. Yang kedua yaitu pendidikan. Di Brisbane didirikan Queensland Islamic Society.
untuk menyadarkan anak-anak muslim, mendirikan salat, dan meningkatkan silaturahmi. Pelajarannya berasal dari Indonesia, India, Pakistan, Turki, Afrika, Lebanon, dan Australia sendiri. Kemudian di Goulburn didirikan Goulburn College of Advanced Education, yakni pendidikan guru yang telah melahirkan sarjana muda, sarjana lengkap master. Tokoh Goulburn College antara lain Dr. L. Arian. Yang ketiga yaitu organisasi Islam. Australia Federation of Islamic Councils atau AFIC adalah himpunan dewan-dewan Islam Australia berpusat di Sydney. Lalu Federation of Islamic Societies adalah himpunan masyarakat muslim, terdiri atas 35 organisasi masyarakat muslim lokal dan 9 dewan Islam negara-negara bagian. Muslim Student Association adalah himpunan mahasiswa muslim yang menerbitkan majalah Al-Manar berbahasa Arab, Australia, dan Mimaret Muslim Women's Center atau Pusat Wanita Islam yang bertujuan memberikan pelajaran keislaman dan pelajaran bahasa Inggris bagi kaum muslimin yang baru datang ke Australia sedang bahasa Inggrisnya kurang lancar. Lanjut, yaitu dakwah Islam di Asia Tenggara. Sayangnya bicara tentang dakwah Islam di kawasan Asia Tenggara bisa dikata cukup terlambat dibandingkan kajian kawasan Islam di Timur Tengah. Ini mudah dipahami mengingat selama ini identifikasi terhadap dunia Islam tampaknya lebih lekat dan sebatas direduksi pada corak rupa sosiokultural di Timur Tengah. Namun belakangan tampaknya dakwah Islam di Asia Tenggara mulai menggeliat kuat dan posisi populasi Islam di kawasan itu juga mulai diperhitungkan. Hal ini tentu saja tidak terlepas karena kuantitas pemeluk Islam jumlahnya sangatlah besar. Hampir di seluruh negara yang ada di Asia Tenggara, penduduknya baik dalam jumlah mayoritas ataupun minoritas bisa dipastikan memeluk agama Islam ini. Sebutlah misalnya Islam menjadi agama resmi di negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia, di mana mayoritas penduduknya sekitar 90% menganut agama Islam. Sementara itu pemeluk Islam yang terdapat di Burma atau Myanmar, juga sebagian kecil wilayah Filipina yaitu Mindanao pun juga dipeluk di Muang Thai, Kamboja, dan Singapura. Islam nisbi hadir sebagai kelompok agama minoritas. Lanjut, yaitu dakwah Islam di Indonesia. Dakwah di Indonesia pada masa Orde Lama merupakan dakwah meletakkan dasar-dasar nilai kehidupan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Orde Baru, pemerintah melakukan rekonstruksi yang sangat mendasar dalam membangun ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintahan pada Orde ini lebih terpusat pada stabilitas politik guna mendukung kedamaian kehidupan nasional. Oleh sebab itu, terciptalah trilogi pembangunan, yaitu adanya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Pada masa reformasi, kehidupan politik yang terbuka membawa angin segar bagi masyarakat muslim dalam menyampaikan segala aspirasinya. Perkembangan dakwah pada masa reformasi menjadi lebih terbuka dan kondusif karena adanya publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi dan penjelasan dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.